selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizky Eka Pradana. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Unika Musikalitas Palembang. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai fraktur pada bagian tubuh femur. Untuk definisinya sendiri, yaitu fraktur merupakan keadaan di mana terjadi keputusan kontinuitas jaringan tulang karena penggunaan yang berlebihan atau tekanan langsung yang berlebihan pada tulang itu sendiri. Kemudian fraktur femur yaitu terjadi karena jumlah kekuatan yang besar seperti dari kecelakaan kendaraan bermotor, terjatuh atau tindakan kekerasan membuat fraktur batang femur. Pada fraktur femur memiliki tanda dan gejala. Yang pertama yaitu edema. Edema ini muncul sebagai akibat dari akumulasi cairan serosa pada lokasi fraktur serta ekstravasi darah ke jaringan sekitar. Kemudian muncul deformitas, yaitu pembengkakan dari perdarahan lokal dapat menyebabkan deformitas pada lokasi fraktur. Kemudian spasme dari otot dapat serta menyebabkan pemendekan tungkai deformitas rotasional atau angulasi. Kemudian muncul juga suatu tanda nyeri pada paha yang mengalami fraktur. Kemudian muncul krepitasi, yang dimana gravitasi merupakan sensasi berdesir yang dirasakan ketika kita melakukan palpasi pada lokasi tulang yang patah. Hal ini disebabkan karena gesekan antar fragmen tulang. Kemudian klasifikasi fraktur femur sendiri terdiri dari fraktur leher femur. Fraktur leher femur ini ditemukan pada orang tua disertai dengan keadaan tulang yang sudah osteoporosis. Kemudian fraktur subtrochanter atau terjadi pada semua lansia, semua usia. Biasanya disebabkan karena trauma yang hebat terjadi di bawah trochanter minor. Kemudian ada fraktur intertrochanter femur. Fraktur ini bersifat ekstraartikular dan sering terjadi pada klien karena jatuh dan mengalami trauma yang sifatnya memuntir. Keretakan tulang terjadi antara trochanter major dan minor, setempat fragmen proksimal cenderung bergeser secara varus. Kemudian fraktur ini dapat bersifat kominutif terutama pada bagian korteks posterior-medial. Kemudian ada fraktur diafisis femur. Daerah suprakondilar merupakan daerah batas antara proksimal kondilus femur dan batas metafisis dengan diafisis femur. Trauma yang dialami femur terjadi karena adanya tekanan varus dan vagus yang disertai akan kekatan dari aksial dan putaran sehingga dapat menyebabkan fraktur di daerah ini. Kemudian fraktur femur ini dapat menimbulkan komplikasi apabila tidak ditangani, berupa yang pertama shock hipovolemik. Mengapa terjadi shock hipovolemik? Karena terjadi pada fraktur ini terjadi pendarahan yang dimana pada fraktur ini kan berdekatan dengan pelvis, yang merupakan pelvis adalah percabangan dari pembuluh besar arteri maupun vena. Kemudian jika terjadi fraktur di daerah paha dan mengenai pembuluh besar tersebut, maka akan terjadi pendarahan dan juga berakibat ke terjadinya shock hipovolemik. Kemudian yang komplikasi kedua, sindrom emboli lemak. Setelah kejadian fraktur atau kegiatan pembedahan tulang, globul lemak dapat muncul dalam aliran darah. Hal ini disebabkan karena keluarnya lemak dari lokasi fraktur, terutama tulang femur dan pelvis. Globul lemak lepas dari sumsum karena tekanan sumsum tulang lebih besar daripada tekanan kapiler. Stres meningkatkan katekolamin sehingga mendorong globul lemak masuk ke aliran darah yang dapat menyumbat sirkulasi paru, otak, dan organ lainnya. Kemudian ada komplikasi sindrom kompartemen. Sindrom kompartemen ini terjadi ketika kompartemen tersebut mengalami tekanan dari dalam atau dari luar kompartemen. Tekanan dari dalam disebabkan karena pendarahan di dalam kompartemen atau edema jaringan lunak. Kemudian tekanan dari luar terjadi karena bidai atau gips yang terlalu ketat pemasangannya. Karena peningkatan tekanan tersebut, maka menyebabkan pembuluh darah dan struktur saraf tertekan. Biasanya akan timbul gejala awal yaitu penyumbatan mikrosirkulasi yang berakibat ke edema serta meningkatkan tekanan intrakompartemen yang dapat menyebabkan otot mengalami anoksia dan nekrosis. Sindrom kompartemen terjadi pada lengan bawah, tangan, kaki bawah, dan telapak kaki. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf.